Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fahri Hermanto melanjutkan perihal metodologi penelitian. Di video yang lalu kita telah bahas di awal mengenai permasalahan penelitian. Nah, pada kali ini bagaimana kita mengolah permasalahan penelitian hingga menuju pada rumusan-rumusan, baik itu maksud penelitian atau tujuan penelitian hingga pada pertanyaan penelitian. Saya kembali beri definisi yang telah saya sampaikan, bahwasanya permasalahan penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Artinya kita di sini berfokus pada sesuatu hal yang kita lihat di lingkungan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun yang kita lihat pada fenomena lingkungan, terjadi kesenjangan. Saya beri contoh di sini. Topik permasalahan penelitian, pernyataan tentang maksud penelitian, pertanyaan penelitian. Keempat hal itu saya urutkan dari perihal umum hingga perihal khusus. Bisa Anda lihat pada gambar. Nah, saya ambil contoh topik yang saat ini lagi tren, yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini masih tergolong sangat luas, sehingga kita harus menemukan sebuah masalah yang mungkin muncul. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya permasalahan penelitian yang saat ini pada COVID-19 pandemik yang kita sama-sama rasakan di dunia, pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah kewajiban agar para guru dan para siswa aman dan tetap sehat berada di rumah. Namun tentu saja hal ini juga mendatangkan masalah. Artinya yang mana siswa dan guru terbiasa berinteraksi di dalam kelas, namun kali ini berinteraksi lewat dunia maya, melalui platform-platform yang disepakati bersama. Sehingga permasalahan penelitian adalah kurangnya minat siswa dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh. Nah, permasalahan tersebut harus bisa dituangkan menjadi tujuan atau maksud penelitian, yaitu untuk mengetahui mengapa siswa kurang bermotivasi atau tidak mau mengikuti pendidikan jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, sehingga dari maksud penelitian atau tujuan penelitian tersebut, kita bisa merumuskan pertanyaan penelitian.
yaitu apa penyebab motivasi siswa atau minat siswa yang berkurang saat melaksanakan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Secara garis besar, topik merupakan kalimat pembuka pada pernyataan atau kalimat pembuka permasalahan. Peranan topik di sini adalah mendorong pembaca untuk terus membaca, untuk membangkitkan ketertarikan pada penelitian itu, serta memberikan kerangka acuan untuk memahami topik penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya, menyatakan permasalahan penelitian. Seperti yang dicontohkan tadi, permasalahan penelitiannya adalah bagaimana motivasi siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Tak hanya memberikan statement permasalahan penelitian, sebagai peneliti perlu juga mencari dukungan untuk mempertahankan atau menjustifikasi permasalahan penelitian yang diambil. Sekurang-kurangnya ada 3 yang bisa dijadikan landasan dalam menjustifikasi atau menilai bahwasanya penelitian yang Anda lakukan ini penting. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi Anda dapat pula dijadikan sebagai bahan acuan mengapa penelitian ini penting. Terlebih lagi, dari pengalaman pribadi ini nanti akan mengarahkan pada jenis penelitian tertentu, yaitu penelitian kualitatif. Umumnya berupa jenis penelitian atau metode penelitian naratif yang akan dijelaskan di video berikutnya. Yang kedua, pengalaman di tempat kerja. Pengalaman di tempat kerja biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contoh lebih spesifik adalah PTK. Nah, dalam PTK benar-benar dituntut Anda melaporkan pengalaman di tempat kerja dalam melaksanakan penelitian. Nah, kedua pengalaman tersebut bersifat lokal, artinya hanya segelintir orang saja yang tahu. Nah, sementara ada pula yang harus ditambahkan, artinya kedua pengalaman itu tidaklah sepenuhnya bisa dilakukan secara tunggal, tapi perlu dukungan, yaitu bagian ketiga, yakni saran atau rekomendasi yang dibuat oleh peneliti lain atau peneliti sebelumnya, sehingga rancangan-rancangan ini
ketika menggabungkan kedua hal, pengalaman pribadi dan pengalaman di tempat kerja, akan mengarahkan pada metode penelitian yang banyak, tentunya dengan dua pendekatan, pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif. Misalnya eksperimen, survei, correlational, grounded theory. Justifikasi ketiga hal tersebut itu harus dibuktikan dengan teknik pengutipan, yaitu dari sejumlah pustaka yang telah kalian peroleh yang berhasil didokumentasikan. Yang dilanjutkan pada maksud atau tujuan penelitian. Maksud atau tujuan penelitian ini bersifat personal, didasari dari tinjauan pustaka lewat justifikasi yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kerap kali menggunakan kata tanya, apa, dan bagaimana, mengapa. Nah, kata tanya itu juga akan menentukan seberapa dalam penelitian yang akan kalian laksanakan. Kata apa umumnya berada di daerah permukaan, artinya penelitian Anda tidaklah akan dalam. Nah, kata apa ini biasanya populer dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian kecil yang tinjauan kepustakaan sebelum melakukan skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, kata apa tersendiri ini biasanya akan ditemani oleh kata-kata lainnya. Namun sebagai informasi, tingkatan S1 atau skripsi adalah hanya berupa menemukan fakta-fakta di lapangan. Dengan kata lain, menggunakan kata apa dalam penelitian skripsi itu sudah cukup. Namun jika mau lebih mendalam itu sah-sah saja. Adapun untuk tesis, yaitu ditambahkan dengan kata mengapa. Karena peneliti dengan level magister umumnya akan mencoba mencari penjelasan atas fenomena yang sedang ditelitinya. Sehingga kata apa hanya menemukan fakta, dan mengapa nantinya akan menjawab rasionalitas atau latar belakang mengapa persoalan atau fenomena tersebut dapat terjadi. Untuk level lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana, apa, mengapa, bagaimana. Nah, bagaimana ini bisa dikatakan level paling dalam, karena akan mewujudkan proses sehingga melahirkan konsep baru, bahkan tidak menutup kemungkinan kemunculan teori-teori baru.
Nah, dari penjelasan tersebut ada kecirian atau karakteristik dari permasalahan penelitian yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah penelitian yang baik itu mempunyai pemenuhan persyaratan orisinalitas, memenuhi persyaratan aktualitas, memiliki nilai sumbangan yang berarti terhadap ilmu pengetahuan, dan keempat, mempunyai sumbangan yang berarti terhadap pembangunan. Ciri orisinalitas adalah penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi melakukan penelitian itu tidak serta-merta kita mereplika penelitian yang telah ada lalu kita mengikuti. Nah, ini banyak sekali dijumpai sehingga muncullah batasan-batasan yang dicanangkan oleh beberapa universitas, yaitu rentang antara 20% hingga 30% tingkat similaritas. Artinya sebagai peneliti kalian perlu memperhatikan tingkat orisinalitas dari penelitian kalian. Akan sangat merugi bahwasanya kita telah mengeluarkan segala sumber daya yang kita punya, namun pada laporan penelitian kita dianggap memiliki tingkat similaritas yang tinggi. Mungkin akan lebih menyakitkan ketika label plagiat itu disandangkan pada diri peneliti. Tak hanya rugi bagi peneliti, bagi penyandang dana itu pun juga akan merasa rugi. Artinya waktu yang telah dialokasikan ternyata tidak membuahkan sebuah temuan yang baru. Terlebih bagi institusi yang yang tempat menjadi naungan peneliti juga akan mendapat dampak buruk bahwasanya institusi tersebut memiliki seorang peneliti plagiat. Yang kedua adalah aktualitas. Aktualitas ini merupakan urgensi atau seberapa penting penelitian Anda ini dilakukan. Apakah mendesak atau bisa nanti-nanti. Artinya bagaimana Anda meyakini bahwasanya penelitian ini sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Ya, misalnya saja pembelajaran jarak jauh ya di era pandemi ini, pandemi COVID-19. Adakah formulasi khusus yang memudahkan pembelajaran sehingga lebih menyenangkan, sehingga bisa menjamin bahwasanya pembelajaran di masa pandemi itu setara atau bahkan lebih baik dibanding pembelajaran di
dalam kelas. Persoalan-persoalan yang bersifat aktualitas dapat Anda temukan apabila Anda sering berlangganan dan membaca tentunya koran-koran atau majalah-majalah. Sehingga antara originalitas dan aktualitas tentunya akan memberikan sumbangan atau kontribusi pada bidang keilmuan dan pembangunan.